Renungan Masa Prapaskah 17 Februari 2024 Sabtu setelah Rabu Abu. Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 14. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat ini dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka kau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup menurut kebenaran-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 6. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia.
Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Saudara dikasih Tuhan, pasti ada sesuatu yang sangat istimewa pada diri Yesus. Ia tidak sekedar makan dan minum bersama para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, tapi mereka juga ingin sekali bersahabat dengannya. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat tertarik kepada Yesus dan merasa aman dalam kehadirannya. Ia merangkul orang-orang, bahkan mereka yang terpinggirkan. Ia sungguh-sungguh melihat mereka sebagai makhluk-makhluk yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebelum berbicara tentang pertobatan atau penebusan, ia meluangkan waktu untuk meneguhkan martabat orang-orang di sekelilingnya. Ia menegaskan martabat manusia yang unik itu. Dalam pernyataannya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara, Yesus tidak pernah mengabaikan perilaku yang berdosa. Namun ia mengakui nilai kemanusiaan para pendosa. Dan ia memperlakukan orang-orang yang ditemuinya dengan curahan kasih. Meskipun ia adalah anak Allah, ia tidak pernah menampilkan dirinya sebagai orang yang terlalu baik atau terlalu kudus untuk memperlihatkan kasih dan bela rasa yang tulus, baik kepada orang-orang kudus maupun orang-orang berdosa. Sebagai orang-orang yang sedang belajar meneladani Kristus, saudara, kita dipanggil untuk pergi dan melakukan hal yang sama. Melalui Injil, kita didorong untuk menjadi curahan kasih ilahi ke dalam komunitas kita. Sesungguhnya, hanya melalui kasih Kristus, hati manusia dapat diubahkan dan kehidupan dapat disembuhkan. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengirimkan kepada kami hadiah kasih-Mu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Engkau menguatkan kami saat kami bertumbuh untuk menjadi orang-orang yang meneladankan Kristus. Nyatakanlah kepada kami kasih-Mu yang tanpa syarat, dan nyalakanlah dalam diri kami keinginan untuk membagikan kasih itu melalui perjumpaan kami dengan orang lain. Memasuki masa Prapaskah ini, mampukanlah kami untuk membuang sisa-sisa kebencian yang bersemayam di hati kami, sehingga kami dapat melihat wajah Kristus dalam setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus kami mohon. Amin. Saudara, selama masa Prapaskah ini, manakala kita berusaha untuk meninggalkan kebiasaan kita yang penuh dosa, kita perlu menanyakan kepada diri kita sendiri satu hal yang penting. Bagaimana kita memperlakukan pemungut cukai dan orang berdosa? Dalam tanda petik, di dalam komunitas kita sendiri.
Apakah kita memperlihatkan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Atau justru kita malah cenderung menghakimi? Bagaimana kita dapat menjadi orang-orang yang meneladankan Kristus? Yang lebih baik melalui interaksi kita dengan orang-orang dalam komunitas kita yang martabatnya sering diabaikan.